Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung atau melanjutkan kajian kita yang sudah biasa setiap Selasa, itu dalam rangka memahami bacaan-bacaan, doa-doa, zikir-zikir harian yang kita baca, baik di dalam ibadat ataupun hal-hal yang tidak berkaitan bacaannya dalam ibadah. Gunanya kita pahami antara lain supaya apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan itu berpengaruh, berkesan. Karena berkali-kali kita sampaikan bahwa apapun yang kita baca, apapun yang kita ucapkan, kalau kita tidak memahami apa yang kita baca, meskipun dapat, meskipun lancar itu kita baca, maka kesan atau pengaruhnya sangat sedikit. Paling-paling ya berpahala karena kita membaca zikir-zikir dan doa. Cuman yang tadi, kesannya, pengaruhnya amat sedikit sekali. Apalagi yang kita baca itu bukan bahasa kita. Bahasa Al-Quran dan bahasa hadis adalah bahasa Arab. Nah, pada malam hari ini mari kita lanjutkan di mana kemarin yang kita pelajari adalah ketika kita dihimpit setan atau tersentak bangun di malam hari, kadang kita susah bangun, kadang berteriak-teriak, seakan ada yang mengekang, menghimpit, sehingga payah kita melepaskan diri daripada himpitan itu rasanya. Ketika itu kita diperintahkan untuk berzikir, berdoa, membaca auzubillah dan lain sebagainya macam. Itu kira-kira. Maka malam hari ini kita lanjutkan. Itu hadis berikutnya. Disebutkan atau disampaikan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra'a bi tanzil sajadah wa bi tabaraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sebagaimana hadis diterima dari Jabir, beliau tidak akan tidur hatta hingga beliau membaca bitanzil as-sajadah. Itu alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, surat sajadah. Dan surat Tabaraka, surat yang ke-67, surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kedua-dua surat itu, As-Sajdah surat ke-32, Al-Mulk surat ke-67, sama-sama 30 ayat. Cuman surat Sajdah agak lebih panjang ayat-ayatnya dibanding dengan surat Al-Mulk, sehingga Sajadah agak banyak
agak panjang dibanding dengan surat Al-Mulk. Sebenarnya banyak surat-surat yang dibaca Nabi ketika akan tidur. Meskipun kita tidak menghafal atau tidak membaca, tapi kita perlu tahu. Perlu tahu. Yang pertama dulu, surat Sajadah dan surat Al-Mulk. Kapan dibaca? Dari berbagai penjelasan ulama, beliau membacanya setiap malam. Sehingga dikatakan beliau tidak akan tidur hatta yaqra, hingga terlebih dulu beliau membaca Sajadah itu dan surah Al-Mulk. Dan syarahnya ini yang saya kopikan tadi dalam kitab Syarah Ithaf. Boleh dibaca di malam hari, tidak pun akan tidur. Lebih-lebih orang yang tiba di kasur langsung tidur, maka bacalah malam hari. Bisa setelah Isya, setelah salat sunat, sebelum menggolek menuju tempat perbaringan, bacalah. Karena kita lebih tahu dengan siapa kita. Karena kita ada yang setiba di kasur, kalau sudah bertemu dengan si dia itu, si bantal, si kasur, si selimut, langsung berpagut-pagut dengan selimut, dengan bantal, dengan kasur, tidak bercerai-cerai lagi. Pagi saja bangunnya. Nah, bacalah sebelum kita menuju tempat tidur, atau masih belum menuju kamar. Paling tidak setelah Isya. Pokoknya malam hari. Malam hari. Bisa di atas mobil, di atas kendaraan sambil pulang. Saya biasanya sambil pulang. Sebab setiba di rumah ada saja nanti yang akan dikerjakan, ada saja yang akan dilakukan. Nah, sambil di atas mobil. Apa yang bisa dibaca, apa yang bisa diselesaikan di atas mobil. Setiba di rumah nyambung saja, nyambung. Nah, itu. Biasanya begitu. Jadi agak fleksibel, agak luas, tidak masalah. Nah, kenapa dua buah sujud ini, dua buah surat ini? Kita akan beranjak memahami surat ini, insyaallah, mudah-mudahan. Yang pertama dulu, surat Alif Tanzil, namanya Alif Lam Mim Tanzil ya, atas surat Sajadah. Kita lebih sering menamainya dengan surat Sajadah. Kalau sujudnya sujud sajadah. Kadang-kadang orang beri nama sembahyang sajadah. Yang benar namanya sajadah, bukan sajadah. Ada surat sajadah, ada surat Hamim sajadah. Kalau surat sajadah, surat yang ke-32. Kalau surat Hamim sajadah, surat ke-41. Itu surat Fussilat. Surat Fussilat, Hamim sajadah. Nah, biasa kita mendengar imam membaca setiap Jumat subuh di rakaat pertama, dan surat Ad-Dahri atau Al-Insan di rakaat yang kedua, digandeng. Meskipun para ulama ada yang menjelaskan tidak perlu dirutinkan, agar orang jangan menganggap wajib dan mesti harus dibaca setiap Jumat. Juga kadang-kadang tidak apa-apa tidak sujud membaca surat Sajadah, agar orang tahu juga bahwa sujud itu tidak wajib. Cuman jangan dilakukan di sini. Karena telepon Ustaz Karib. Karena sapo. Nah, surat Sajadah ini menurut para ulama tafsir, ini termasuk kepada golongan surat Makkiyah. Surat ke-32. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman, dan seterusnya. Ini termasuk surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dibagi dua kelompok. Pertama surat-surat Makkiyah, kedua surat-surat Madaniyah.
Surat-surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sementara surat-surat Madaniyah, surat-surat yang diturunkan ke Nabi setelah Nabi hijrah, walaupun turunnya di Makkah. Kenapa ini kita sampaikan? Karena dia mempunyai ciri-ciri. Surat-surat Makkiyah itu umumnya menekankan kepada masalah akidah, masalah tauhid, masalah keimanan, masalah memantapkan, mengokoh keyakinan kita kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ini ciri-ciri surat itu. Kenapa begitu? Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, kan belum ada lagi turun perintah khusus tentang ibadah-ibadah, tentang hukum-hukum, tentang peraturan-peraturan dan tentang muamalah. Karena itu perode mengokohkan, memantapkan, meneguhkan, menguatkan dasar-dasar keimanan. Jadi surat Sajadah bicara tentang itu. Bicara berkisar tentang akidah, iman kepada Allah, iman kepada hari yang akhir, iman kepada kitab-kitab dan kepada rasul-rasul, iman kepada adanya kebangkitan, adanya balasan. Berputar dalam masalah itu. Karena pokok pangkal kaji itu adalah keimanan itu dulu. Ini yang terkadang kurang diteguhkan, kurang dikokohkan dan kurang dimantapkan dalam pengajian-pengajian dan taklim. Orang lebih suka kepada fadilah, kepada keutamaan-keutamaan, kepada pahala, ganjaran dan balasan. Kadang-kadang sendinya, pendamennya masih goyang. Kenapa begitu? Orang kalau kurang kuat, kurang kokoh keimanannya, keyakinannya, tauhidnya, kepercayaannya, walaupun banyak ibadahnya, nanti ketika ada masalah dia goyang. Tiba di bangunan, tiba dia ngeribut, tiba di gempa dia runtuh. Karena pondasinya atau sandinya, alasnya kurang kokoh. Maka berdirilah bangunan itu di atas pondasi yang tidak kuat. Ketika datang gempa, datang angin badai, dia goyang, karena jatuh. Begitulah kita. Orang yang hanya banyak ibadah-ibadah, pahala-pahala, ganjaran, balasan, fadilah, keutamaan, tapi kadang-kadang imannya tidak dikuat-kuatkan, tidak diteguh-teguhkan, goyang. Tiba masalah dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Bahkan ada yang bunuh diri. Ada yang stres, ada yang gila, ada yang putus asa, ada yang mencari jalan pintas, ada yang kadang-kadang merampok. Ini kenapa tidak kuat? Jadi makanya kita jangan lupa akan terus mengokohkan, menguatkan, meneguhkan iman itu. Nah, surat Sajadah diulang setiap pagi Jumat. Kita koreksi sedikit. Apa yang kita koreksi? Banyak orang yang di pagi Jumat subuh itu niat motivasinya ke masjid untuk sujud sajadah. Atau yang lebih salahnya lagi untuk sembahyang sajadah. Kalau niat semenjak Jumat pergi sembahyang sajadah, berarti berdosa dia. Karena dia tak pernah niat untuk salat subuh. Yang ada sujud tilawah. Sujud yang kita lakukan lantaran tilawah, lantaran membaca. Tidak perlu diniatkan di rumah. Niat ke masjid itu untuk salat subuh. Itu saja. Nanti sebelum takbir, perkokoh lagi, permantap lagi niat itu. Sehingga ada orang membaca niat itu. Usalli. Nah, kita tidak kaji itu. Tapi kekeliruan ini. Jadi niat subuh, niat Jumat pagi subuh itu niatnya untuk salat subuh. Bukan untuk sajadah. Andaikan imam nak baca surat itu nanti bagaimana?
Atau terkadang imam itu tidak sujud dia. Kenapa dianjurkan tidak sujud sekali-sekali? Agar orang tahu sujud tidak wajib. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Boleh baca yang sama tapi beliau tidak sujud. Ini sedikit dipahami. Yang kedua surah Al-Insan. Nah, kenapa Nabi baca ini? Dua buah surat. Karena kedua buah surat itu saling mendukung, saling menguatkan, saling mengokohkan. Bicara tentang persoalan yang sama. Tentang akidah, tentang keimanan, tentang keyakinan, tentang kepercayaan. Iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhirat, pembalasan hidup lagi. Itu dua buah surat itu. Cuman karena yang kita ingat imam itu membaca kapan akan sujud, lama lagi wahum la yastakbirun, lama lagi wahum la yastakbirun. Dan kita selama ini bisa jadi belum pernah memahami surat Sajdah, belum pernah mempelajarinya. Apa petunjuknya? Bisa jadi ada yang seperti itu. Padahal dibaca setiap. Tidak dibaca malah imam yang dimarahi. Mam, lupa. Ini telepon imam kan. Kadang heboh. Saya akan lebih penting pula surat itu pada salat subuhnya. Taruhlah ya, tapi ada anak termotivasi, terdorong keinginan kita untuk mempelajari kenapa surat itu dibaca, ada apa dengan surat itu. Bukan sujudnya. Tujuan baca surat itu bukan untuk sujud. Sebab sujud tilawah itu bukan hanya surat sajadah, 15 tempat dalam Quran. Dalam Quran ada 15 tempat kita disunnahkan untuk sujud tilawah, baik dalam salat ataupun di luar salat. Kadang-kadang dalam salat tidak perlu sujud kalau orang ragu. Jadi mari saya sampaikan kepada kita yang di masjid ini atau kepada siapa yang menonton atau mendengar kajian kita ini, motivasi datang ke masjid di Jumat subuh itu adalah untuk salat subuh. Niatnya salat subuh. Tidak perlu diniatkan sembahyang sajadah, sujud sajadah. Oh, besok salat subuh, besok sujud sajadah. Tidak perlu. Yang perlu kita usahakan mempelajari isi kandungan surat sajadah setiap Jumat. Malah kalau dibaca setiap Jumat, imam yang disalahkan. Imam yang disalahkan, di tempat tentu disalahkan imam. Di sini saya tidak tahu. Entah pernah itu Ustaz Qari disalahkan orang, tidak, saya tidak tahu. Disingkapkannya kirain. Imam, lupa imam. Imam boleh sapu. Dah cukup. Hebatnya di Sabtu pagi orang tidak ramai lagi. Di hari Ahad pagi tidak ramai lagi. Ini salah kaprah namanya. Nah, sekarang di samping di hari Jumat subuh dibaca Nabi, bukan selalu, tapi sering dibaca Nabi setiap Jumat subuh di rakaat pertama surat Sajdah, rakaat kedua surat Hal Ata 'alal Insan, juga setiap malam. Bagi yang punya kesempatan, punya waktu dan kemauan, baca setiap malam. Tidak perlu dihafal lihat Quran. Nah, dalam ini katakan Nabi belum tidur hatta yaqra, hingga terlebih dulu beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi. Nah, kenapa tadi surat Sajdah dan surat Mulk kita pahami surat Sajdah. Surat Sajdah isi kandungannya bicara tentang itu. Tadi apa? Iman, akidah, tauhid, kepercayaan, keyakinan kepada Allah, kepada kitab yang diturunkannya, kepada Rasul yang diutusnya, dan kepada adanya hari kebangkitan hidup lagi dan pembalasan.
Itu isinya. Sekaligus di mana surat ini dimulai dan diawali menolak keraguan-raguan tentang kebenaran Al-Quran. La raiba fih. Tidak ada keraguan. Dia diturunkan dari Rabbil Alamin. Menolak keraguan-raguan. Dan Al-Quran ini mukjizat terbesar daripada Nabi Muhammad SAW. Begitu jelas, begitu terang. Memang tidak ada sedikitpun kerancuan, keraguan, pertentangan, paradok surat ini. Satu, diawali dengan tanzil. Yang kedua, surat ini, surat saya bicara setentangan dalil-dalil, bukti-bukti, petunjuk-petunjuk setentang kudrah Allah dan wahdaniyah Allah, kekuasaan Allah. Tentang kudrah Allah, kekuasaan Allah, dan wahdaniyah, keesaan Allah. Dengan menjelaskan, menguraikan apa yang ada di alam semesta ini sebagai bukti yang menunjukkan Allah adalah berkuasa. Bahwa Allah adalah Maha Esa. Itu dua. Yang ketiga bicara setentangan Al-Quran ini membantah tentang syubhat, keraguan-raguan dan kerancuan-rancuan daripada orang-orang musyrikin yang pandir. Walaupun mereka itu intelektual, profesor, doktor, tapi kalau mereka tidak ada ilmu mereka tentang akhirat, mereka pandir namanya. Tahu pandir? Ya'lamuna zahiran min hayatid dunya. Mereka hanya tahu tentang yang nyata-nyata, yang lahiriah, tentang hakikat hidup dunia. Itu. Sementara ilmu memang tentang akhirat sangat secuil. Bahkan tidak ada ilmunya tentang akhirat. Karena yang ada di benak, di tengkoraknya tentang dunia. Pandir tentang akhirat. Nah, ini saudara bicara tadi. Lalu surat ini nanti ditutup dengan setentangannya adanya hisab. Hisab, perhitungan, pengadilan, pertanggungjawaban dan pembahasan Allah, dan apa yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman, dan apa pula yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang durhaka, yang bangkang, yang menentang, yang kufur. Ditutup dengan itu. Nah, ditutup. Itulah inti daripada surat Sajdah. Nanti surat Al-Muluk mirip-mirip sama. Tapi kita dulu mempelajari surat Sajdah. Jadi yang akan datang kita pelajari surat Sajdah itu serba ringkas. Supaya kita hanya jangan membaca, supaya jangan tahu juga apa petunjuk ringkasnya dalam surat ini. Nah, kita mulai malam ini sedikit. Kalau dibuka tadi kita mulai malam ini. Alif Lam Mim. Dalam Al-Quran itu ada surat-surat yang diawali dengan potongan-potongan huruf hijaiyah. Ada yang satu huruf, Qaf, Nun, Shad, itu satu huruf. Ada yang dua huruf, Taha, Ya, Yasin, Hamim. Ada yang tiga huruf. Ini dia, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Ada yang empat huruf. Ada yang lima huruf, Qaf,
ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, surat Maryam. Itu namanya potong-potong huruf hijaiyah. Sebagai pembuka surat-surat tertentu. Biasanya orang terjemahkan bahasa kita, Allah yang mengetahui maksudnya. Nah, kan? Disika apa? Di sini tidak dibuat, langsung saja tulis alif lam mim. Kalau dulu Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang mengetahui maksudnya. Al-Quran itu punya rahasia. Salah satu rahasia Al-Quran adalah potong-potong huruf. Nabi Muhammad sendiri pun tidak menjelaskan. Cuman ahli takwil ada yang mereka-reka, ada yang menjelaskan arti masing-masing huruf. Cuman tidak ada dalilnya. Tidak ada penjelasan dari Nabi. Maka mereka jadikanlah singkatan-singkatan. Alif lam mim, itu Allah, alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Allah, lam Jibril, lam mim Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Itu takwilannya begitu. Yang terbaik, lebih baik kita jangan mentakwilkan. Membaca apa adanya alif lam mim. Tetapi apa rahasianya? Kalau rahasianya ada ulama mengungkapkan. Begini. Masyarakat Arab, kaum Quraisy itu dulu mereka kan fasih bahasa Arab. Setahu saya mereka fasih bahasa Arab. Pintar berbahasa Arab, ahli sastra. Mereka tidak orang pandai. Mereka bukan orang tidak pandai tulis baca. Yang tidak pandai tulis baca itu orang-orang tertentu. Seperti Nabi Muhammad. Budak-budak, kaum-kaum perempuan itu yang tidak pandai tulis baca. Tokoh-tokoh mereka, pemimpin mereka pandai. Bahkan ada pertandingan buat puisi, buat sajak sekali setahun di Pasar Ukas. Pemenangnya digantung di ini Ka'bah. Tulisannya, kebanggaan itu. Mereka kaum pengembara, kaum peniaga sampai ke Eropa. Jadi mereka ahli itu. Ahli pintar berbahasa. Saya tidak pintar bahasa. Sampai ke Eropa mereka. Sampai ke Romawi. Mereka pasti. Dan mereka tidak pernah mendengar. Dalam bahasa percakapan mereka ada awal pembicaraan itu dengan potong huruf. Nun. Apa itu? Apa itu? Tercengang-cengang mereka. Qaf. Apa itu? Apa itu qaf? Shad. Apa itu? Tidak tahu mereka. Sehingga kata ulama ini namanya pemancing agar mereka ingin tahu. Memancing keinginan tahu mereka ada apanya. Karena manusia itu kepo. Dia tahu biaya-biaya kepo. Hah? Tahu. Awal kan asik main apa ya kepo. Ingin tahu sen. Memang tabiat manusia ingin tahu. Dipancinglah keingintahuan mereka. Apa pemancingnya? Diawali dengan potong huruf. Atau Taha, Yasin, Hamim, Alif Lam Mim. Apa itu? Tidak tahu mereka. Itu bahasa mereka tidak tahu. Yang kedua, tantangan namanya. Tantangan apa tantangan? Al-Quran yang kalian tuduhkan itu karangan Muhammad, bikinan Muhammad dibantu oleh orang lain. Itu tuduhan mereka. Isinya adalah dongeng-dongeng, asatirul awalin, cerita-cerita yang tidak berdasar. Nah begini, Al-Quran itu kan bahasa kalian. Hai orang Quraisy, bahasa kalian.
Al-Quran itu hurufnya terdiri pada huruf-huruf yang kalian pakai, huruf hijaiyah. Alif, ba, ta sampai ya. Sekarang susunlah. Kalau memang itu karangan Muhammad, padahal mereka tahu memang itu orang ummi, tidak tahu tulis baca. Sekarang tulislah Quran itu dengan huruf-huruf ini. Ada alif, ada lam, ada mim dan seterusnya. Tulis. Kalau memang kalian tuduh dan ragu, kalian mengatakan bahwa Muhammad itu apa? Quran ini adalah karangan Muhammad dibantu oleh tokoh-tokoh lagi. Tapi kalau Muhammad saja tidak pandai tulis bahasa, pandai menulis, maka kalian lebih pintar kan? Namanya tantangan. Tantangan kepada orang yang menuduh menganggap Quran itu karangan Nabi Muhammad. Mereka tidak terima. Sekarang silakan susun. Ada juga ulama yang mengatakan alif lam mim berarti huruf ini yang paling banyak terdapat dalam surat ini. Wallahu a'lam. Sudah alif lam mim. Ada sekian penjelasan ulama, tapi kita ringkas sampai di situ kita ringkas. Pertama, memancing keinginan tahu. Kedua, menentang atau tantangan. Tantang kepada mereka yang menuduh bagaimana begini. Ketiga, itu rahasia. Segala sesuatunya rahasia. Rahasia Al-Quran adalah segala sesuatunya punya rahasia. Rahasia Al-Quran adalah awal sebuah surat yang diawali dengan huruf. Wallahu a'lam. Umumnya di belakang surat-surat yang diawali dengan potongan huruf-huruf itu umumnya bicara tentang Quran. Lihatlah. Kita buka surah Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitab. Buka Yasin wal Quran hakim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nun wal qalami wasrun sampai ke bawah. Qaf wal Qur'anil Majid. Jadi umumnya setelah huruf-huruf itu umumnya bicara tentang Al-Quran dan penurunannya. Itu kan tantangan. Ini Al-Quran, ini kitab yang Allah turunkan dengan bahasa kalian, dengan huruf yang kalian pakai, susunlah. Tadi dibaca oleh beliau ayat. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijras. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Fa illam, maka jika kalian belum pernah bisa, tidak akan bisa. Lam tidak bisa, lan tidak akan bisa. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak bisa sampai sekarang dan tidak akan pernah bisa, lan taf'alu, lam dan lan. Tidak bisa. Ya cobalah kita, susunlah Quran. Satu surat jadilah, surat terpendek. Fatu bi suratim, mesti yang paling pendek, susunlah. Yang isinya petunjuk, penjelasan, keterangan, termasuk tentang akhirat, tentang kematian, tentang alam angkasa. Yang isinya begitu, tidak ada. Lalu ayat kedua, tanzilul kitabi la raiba fihi. Ini namanya menyanggah, menolak keraguan. Tanzil. Kitab ini yang diwahyukan kepadamu ya Muhammad adalah Al-Quran yang la syakka, yang tidak ada sedikit pun keraguan. La raiba la syakka, diturunkan daripada sisi Allah Azza wa Jalla, itu Rabb sekalian alam. Mari kita tengok la raiba. Kata-kata la raiba, raiba keraguan. Kalau diawali dengan la, namanya menafikan. Nafi lil jinsi. Tidak sedikit pun ada keraguan. Apapun yang nama ragu, syak, bimbang, dinafikan, la raibah.
Apa yang tidak sedikit pun adanya keraguan bahwa ini adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Tidak ada keraguan padanya, pada kebenarannya, pada petunjuknya, pada pemberitaannya, pada penjelasannya, segala macam. Tidak ada keraguan sedikit pun. Apa yang disampaikan Quran tidak ada keraguan. Pasti semuanya. Karena dia diturunkan daripada Allah yang hak. Allah itu al-haq. Allah itu kebenaran. Maka apapun yang datang dari Allah benar. Dan apapun yang Allah janjikan, yang Allah katakan dalam firman-Nya semua benar. La raiba, tidak ada keraguan. Pertama, tidak ada keraguan sedikit pun ini memang kalamullah. Bukan kata-kata syaitan. Bukan syair. Bukan sihir. Bukan dongeng. Bukan dongeng, bukan asatir, bukan cerita-cerita orang sesuk dulu kala. Ini bukan iftira, bikin-bikin, enggak. Dia benar-benar tanzil, diturunkan. Kitab ini kepadamu, kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, daripada Rabb sekalian alam. Tidak ada keraguan sedikit pun, dia adalah kalamullah, Allah yang turunkan. Yang kedua, tidak ada keraguan pada Al-Quran ini. Isinya. Apakah petunjuknya, penjelasannya, keterangannya, perintahnya, begini. Semuanya tidak ada keraguan. Semuanya benar. Semuanya benar. Itu yang la raibah. Semua benar. Kalau dalam Alif Lam Mim Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Tidak ada keraguan dan dia memang petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau sini tidak ada keraguan bahwa dia memang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabb, orang terjemah bahasa kita Tuhan. Sebenarnya maknanya adalah pencipta, pemelihara. Pencipta, pemelihara, pendidik, pengasuh, pelindung, pengatur, yang mengurusi. Alam semesta. Disebutkan Rabb di sini supaya jelas. Dia Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Benar dalam rangka untuk menjaga, memelihara alam, khususnya alam manusia. Agar manusia itu terpelihara, terjamin, terarah, tertuntun, jelas apa yang akan dilakukan, apa yang dikerjakan, kemana dia hendak pergi, diturunkan Allah. Allah yang Rabb, Allah sebagai pengasuh, pendidik. Karena Rabb itu maknanya pendidik, pengasuh, pembimbing, yang mengurusi. Dialah mentarbiyah. Berarti disebutkan sini bukan Rabbil Alamin, bukan Allah. Tanzilul kitabi minallah, lah begitu dah. Tapi tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Sebab dalam kata-kata Arab terkesan ini Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang akan mengasuh, mendidik kita, membimbing kita, mengarahkan kita, memperbaiki kita. Karena Arab kita tuh pasti akan mengasuh kita, mendidik kita, mengarah kita, menuntun kita, menunjuk kita. Dari saat ke saat. Bacalah Al-Quran ini. Dari saat ke saat kita dipeliharanya, dijaganya, diarahkannya, dibimbingnya, diatur. Itu maknanya raiba, la raiba fihi min rabbi. Bukan min ilahi, bukan min Allah. Bukan minar rahman, bukan minar rahim, bukan minal malik, tapi rabbi. Kenapa? Karena dalam kata-kata rabbi itu terkesan ini Al-Quran turun untuk mentarbiyah kita. Tahu tarbiyah? Mendidik, mengarahkan, membimbing, menunjuki agar kita terpelihara dalam kehidupan dunia ini. Ada jelas apa yang akan ditampuh. Itulah dia yang baca setiap Jumat pagi. Alif Lam Mim tanzilul kitabi
la raiba fihi min rabbil alamin. Juga cek kan, supaya kalau baca imam kan nampak kita. Tidak dalam salat kita renungkan doh. Kau alif lam mim kau makaswin juga. Jangan tidak dalam salat doh. Itu menarawang namanya kan. Am yaqulu naftara. Atau yaquluna, mereka berkata, mereka kau balik kepada orang kafir kufar Makkah. Mula-mula itu atau yaquluna, atau mereka siapa? Nah, ada juga mengatakan orang kafir Quraisy. Tapi am siko maknanya adalah bal. Apa bal? Tetapi atau bahkan atau tetapi mereka malahan mengatakan iko iftarah. Apa iftarah? Dibikin-bikin, dibuat-buat, diada-adakan. Namanya iftira. Iftira itu membikin-bikin, mengada-ada. Yang sebelumnya tidak ada, dia ada iftira. Jadi iftara, mereka tuduhkan iko Al-Quran iftara. Iftarahu. Dia Muhammad membikinnya, membuatnya, mengubahnya, menyusunnya. Dibantu oleh setannya atau dibantu oleh seorang pendeta. Atau macam-macam lah tuduh mereka. Pokoknya ini karang Muhammad. Maka benar-benar ada iftira. Kitab ini la raiba fi min rabbil alamin. Tetapi mereka mengatakan dia bikinan, buatan, karangan, gubahan, susunan Muhammad dibantu oleh makhluk lain. Itu penjelasan. Sampai sekarang dan akan datang orang kafir akan begini bilang. Karena yakulun terus ada. Yakulun itu terus ada, akan ada. Kafir zaman Nabi, kafir zaman kita, kafir yang akan datang, mereka akan bilang Al-Quran itu seperti itu selagi mereka kafir. Hebatnya mujizat Al-Quran itu, sebenci-benci orang kepada Al-Quran, dikatakan begini. Bahkan ada beberapa tokoh-tokoh yang antipati dengan Islam, maka sengaja dia pelajari Al-Quran untuk mencari kelemahannya, mencari kekurangannya. Sengaja dipelajarinya, akhirnya dia tunduk dalam Islam. Nah, itu benar, mukjizat Al-Quran. Ada beberapa tokoh dunia, pendeta-pendeta, dia pelajari Al-Quran dengan tujuan untuk mencari kelemahannya, kekurangannya, untuk menghantam balik kaum muslimin. Malah dia yang takluk dan tunduk. Takluk dan tunduk. Hubungannya adalah Al-Quran ini diturunkan daripada Rabbil Alamin untuk mendidik kita, mengasuh kita, menterbiah kita. Tidak sedikit pun keraguan. Tetapi itu maknanya bal. Bahkan tetapi malahan mereka si kafir itu, kafir dulu, kafir sekarang, kafir yang akan datang, iftarahu. Muhammad membuat-buatnya, mengarangnya, menulisnya, mengubahnya, dibantu oleh setan-setannya, konco-konconya. Nah, kalau begitu panggil pula konco-konco kamu. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu. Itu surat Mim misli. Waduh, panggil pula konco-konco kamu. Kan tuduhan kamu gitu, panggil konco-konco kamu semua. Jinnya kamu, manusianya kamu, panggil semuanya, bergabung. Susun suatu buah surat saja itu tantangan. Kalau memang Quran ini gubahan karang Muhammad, tentu kalian lebih pintar.
am yaqulun naftarah. La azan doangnya. Bal huwal haqqu mir rabbik. Bal huwal haqqu mir rabbik. Tidak dibantah. Bahkan dianya Al-Quran ini adalah kebenaran. Al-Haqqu, turun daripada Allah yang Maha Benar. Dan apapun daripada Allah adalah kebenaran. Al-Haqqu mir rabbik. Dalam doa salat malam, istiftah salat malam ini dibaca. Qauluka haqqun. Firmanmu, ucapanmu benar ya Allah. Al-Quran ini adalah Al-Haqqu mir rabbik. Al-Haqqu, kebenaran yang datang daripada Tuhanmu, litundira, agar supaya engkau beri peringatan kepada kaum. Sampai situ dulu kaji kita. Semoga dengan diawalinya ini kita dapat suatu kesimpulan lah. Nabi Muhammad SAW, beliau di malam-malam hari membaca berbagai macam zikir-zikir, doa-doa dan ayat-ayat yang beliau rutinkan. Antara lain yang beliau baca adalah surat Sajdah dan surat Al-Muluk Tabarakah. Itu satu. Yang kedua, kesimpulannya, malahan kita pelajari, dibaca tidak dibaca, malahan kita sudah tahu bahwa oh rupanya Nabi membaca ini setiap malam. Isinya masalah tauhid, masalah akidah, masalah keimanan, masalah keyakinan yang harus kita mantap-mantap, kita kokohkan. Rasanya gitulah. Semoga berfaedah dan manfaat. Oi, bolehlah, pakailah lah, bolehlah, bolehlah. Yang nalah ibu pakai, nalah ibu pelajari Assalamualaikum, baca rohnya. Nalah ibu amalkan Assalamualaikum, mantap enggak? Ini benar enggak? Kalau benar pakai situ. Sebab ibu lah tahu bentuknya. Allah sampai 3 betul. Bu, mau jawab seringkas ibu di. Ringkasnya mau jawab di. Kita harus tahu dulu istighfar itu apa. Intinya istighfar adalah kita mengakui bahwa kita salah, dan kita tahu akibat salah itu. Itu yang mendorong kita untuk meminta ampun kepada Allah, mohon ditutupinya kesalahan kita, dipelihara kita daripada kesalahan yang sama, agar kita jangan diberi siksa, sanksi dan hukuman. Lalu dilafazkan dengan astagfirullah. Dari hati bisa, lisan bisa. Baik, lisan tidak akan bicara kalau hati tidak menyuruh. Oh, caranya dilembut-lembutkan begini, itu cara tuh. Itu Allahnya tuh cara. Inti istighfar bukan lembut, bukan sadu, bukan khusyuk. Itu kan cara ini bikin. Inti istighfar adalah kita sadar kita salah, kita berdosa, kita lalai, kita lengah. Lalu kita menyesal.
Kemudian kita minta, makna istighfar adalah meminta. Talab, meminta agar Allah menutupi kesalahan dan dosa kita. Caranya terserah ibu. Apakah itu cara lah bu. Khusyuk itu tergantung kita masing-masing bu. Khusyuk kan fokus. Fokus tertuju tunduk merendah khusyuk. Nah pakai situ bu, dan bilang orang tuh. Itu jumlah tuh bu. Itu jumlah tuh. Kalau sudah cukup ibu satu sekali ya sudah satu kali saja. Nabi Muhammad saja sekali hanya duduk satu kali. Nabi saja sekali duduk ini satu kali. Jadi kalau orang mengatakan cukup sekali berarti dia lebih lah. Jadi yang ibu tanyakan sebenarnya kok adalah apa yang telah ibu ketahui. Kamu cuma memantap-mantapkan saja. Jadi ya bu, tambah ilmu kami. Itu bu, itu membaca, dipahami, diamalkan ibu. Sesurah sepengajian seguru Nah sini bu ya. Pada alam ke ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.